Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada episode kali ini pengajian Ramadan kita adalah dengan tema belajar dari seorang musafir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, musafir berasal dari akar kata safaro yusafiru, yang berarti berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan jarak tertentu dan dengan tujuan tertentu. Bermusafir atau mengadakan perjalanan merupakan salah satu yang dianjurkan di dalam ajaran Islam. Salah satunya sebagaimana dalam satu ayat Allah mengatakan, "Qul siru fil ardi tsumma anzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin." Katakanlah wahai Muhammad, berjalanlah kalian di muka bumi dan lihatlah bagaimana akibat yang dilakukan oleh orang-orang yang mendustakan. Selain itu, berkaitan dengan musafir atau bepergian, di dalam fikih dinyatakan bahwa seorang musafir merupakan salah satu orang yang diberikan keistimewaan, yakni dispensasi untuk boleh tidak melakukan puasa terlebih dahulu dan digantikan pada hari-hari yang lain. Selain itu, seorang musafir juga diberikan dispensasi, yakni dengan dibolehkan untuk mengqosor dan menjamak sholat. Ini merupakan salah satu apresiasi yang diberikan Islam terhadap seorang musafir. Demikian apresiasi Islam terhadap seorang musafir tentu saja bukan tanpa alasan. Seorang musafir diberikan apresiasi karena memang dalam diri seorang musafir terdapat pelajaran-pelajaran yang sangat baik untuk kita jadikan sebagai falsafah hidup dalam kehidupan sehari-hari. Di antara pelajaran yang dapat kita ambil dalam diri seorang musafir, yang pertama adalah bahwa seorang musafir ia hanya akan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bergantung kepada yang lain. Seorang musafir ketika ia meninggalkan rumahnya, berangkat menuju tempat yang jauh selama berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, melewati lautan, melewati hutan, melewati perkampungan dan lain sebagainya, di mana ia tidak mengenal seorang pun sepanjang perjalanan itu. Maka yang dapat ia lakukan dalam kondisi seperti itu adalah ia hanya akan bergantung dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian hendaknya sebagai seorang muslim kita haruslah senantiasa bergantung dan memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pelajaran yang dapat diambil dalam diri seorang musafir adalah bahwa seorang musafir ketika berangkat dari rumah menuju ke tempat yang jauh, maka ia tidak akan membawa semua harta benda yang ia miliki, meskipun ia seorang yang kaya raya sekalipun. Ia hanya akan membawa perbekalan yang ia butuhkan selama dalam perjalanan. Karena apabila ia membawa semua hartanya,
pastilah hanya akan mempersulit dirinya di dalam perjalanan. Pelajaran yang dapat kita ambil dalam hal ini adalah bahwa sebagai seorang mukmin, orang yang beriman, kita hendaknya jangan sampai menganggap harta dan kekayaan itu adalah segalanya. Melainkan kita harus menyadari bahwa ketika kita menuju alam akhirat sebagai tempat yang sebenar-benarnya, maka yang kita bawa nanti bukanlah seluruh harta benda yang kita miliki, melainkan hanya beberapa lembar kain kafan dan juga amal soleh. Kemudian pelajaran ketiga yang dapat kita ambil dalam diri seorang musafir adalah bahwa seorang musafir ia harus mengetahui sudah sejauh mana ia berjalan dan kira-kira berapa lama lagi ia akan sampai. Demikian pula halnya sebagai orang yang beriman, kita harus tahu sudah berapa lama kita hidup di muka bumi ini, dan menurut kebiasaan berapa lama lagi kita akan sampai menuju alam akhirat. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan. Dalam hal ini Rasulullah mengatakan bahwa umur umatku adalah sekitar 60 sampai 70 tahun. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mempersiapkan diri kita menuju alam akhirat, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil i'tibar dari seorang musafir ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.